Sangat sayang dan rugi ketika seorang muslim, ketika seorang siswa berpuasa tapi ternyata tidak ada pahalanya. Ini sangat rugi. Aku bisa pasakan ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Pemirsa channel Sabar Aja yang berbahagia, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Dewan Guru, dan juga warga belajar SDN Lengkong Gudang Serpong. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini pemirsa dapat bertemu kembali dengan Pak Ahi dalam rangka mengingatkan hal-hal yang membatalkan puasa. Kenapa hal ini perlu diungkap kembali? Paling tidak agar kita senantiasa mengingat dan berhati-hati sehingga kita dapat menjaga puasa kita, sehingga puasa kita bermutu dan mempunyai arti serta diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, alhamdulillah saat ini kita sudah melaksanakan ibadah puasa kurang lebih 1 minggu. Dari hari Selasa ketemu kembali hari Selasa. Paling tidak ada sesuatu yang kita evaluasi, sehingga untuk kesananya puasa kita akan lebih baik. Kalau kita bercermin kepada perkataan Imam Al-Ghazali bahwa puasa itu terbagi kepada 3 kategori. Ada shaumul am, ada shaumul khos, ada shaumul khususil khusus. Apa sih itu Pak Ahi? Puasa am, puasa umum, yang hampir kebanyakan umat manusia itu melakukan shaumul am, puasa umum, yaitu puasa yang mencegah dari hal-hal yang membatalkan puasa. Ada puasa khusus, ada khususil khusus. Nah, hadirin jemaah yang berbahagia, yang akan kita bahas dalam kesempatan kali ini adalah yang membatalkan puasa baik secara zahir maupun batin. Dan mungkin dalam kesempatan kali ini saya akan membagi 2 session. Session yang pertama adalah puasa yang membatalkan secara zahir, dan session yang kedua adalah puasa yang dapat dibatalkan oleh hal-hal yang gaib. Jamaah warga belajar yang berbahagia, sebagaimana yang dikatakan bahwa puasa itu bisa batal. Puasa bisa batal dalam arti kalau puasa batal sudah barang tentu tidak berpahala. Sangat sayang dan rugi ketika seorang muslim, ketika seorang siswa berpuasa tapi ternyata tidak ada pahalanya. Ini sangat rugi. Sebab konteks hadisnya man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi tidak akan terrealisasi. Oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh Rasulullah, alangkah baiknya kita jaga dan kita pelihara serta berhati-hati. Yang pertama, yang dapat membatalkan berpuasa adalah makan dan minum yang disengaja. Jadi kalau makan dan minum yang tidak disengaja itu tidak membatalkan puasa, walaupun 2 piring, 3 piring, tapi kan oneng. Makanya sampai 2 piring, sampai lupa. Kalau 2-3 sendok atau 2-3 suap dia lupa dan di hari pertama itu wajar, namanya kemanusiaan. Kalau sekarang udah seminggu lupa, kebangetan. Betul nggak? Nah, begitu ya. Hadirin jamaah yang berbahagia, jadi yang pertama adalah makan dan minum yang disengaja.
Yang kedua, yang dapat membatalkan puasa adalah berhubungan biologis, atau juga jima, atau juga bersetubuh. Mohon maaf nih, bagi warga belajar yang belum usianya cukup, juga dewan guru yang usianya belum cukup, ini agak terlalu vulgar. Nah, kenapa demikian? Tidak bolehnya berhubungan suami istri di bulan suci Ramadan, karena kalau hal itu terjadi, khawatir nanti kena kifarat, ya. Makanya pernah terjadi zaman Rasulullah, ya Rasulullah, celaka. Celaka kenapa? Celaka Rasul. Kenapa celakanya? Saya kebablasan. Kebablasan bagaimana? Saya ini pengantin baru ya Rasul. Lalu, ya namanya pengantin baru. Akhirnya kami sempat mencong kelak. Oh begitu, iya. Maka kalian harus membayar kifarat. Kifaratnya bagaimana ya Rasulullah? Kifaratnya seperti apa ya Rasulullah? Yang pertama, kamu berdua harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Oh, sempat melotot dia. Ya Rasulullah, nggak salah nih. Enggak lah, jangankan 2 bulan ya Rasulullah. Kami ini pengantin baru, orang yang sebulan aja juga nyelono, apalagi 2 bulan. Kami nggak akan kuat. Oh baik, kata Rasulullah. Kalau memang nggak bisa, maka kau harus memberikan makanan 60 fakir miskin. Atau 40. Kata Rasulullah, siap, sanggup? Ya Rasulullah, saya ini adalah orang yang sehari makan, sehari enggak. Jadi termasuk orang kere saya, orang yang susah. Ya Rasulullah, boro-boro berbagi orang buat kami sekeluarga aja jaga kerepotan. Waduh, kata Rasulullah. Ini si manusia model apa tipenya ya? Berani berbuat, nggak berani bertanggung jawab. Oke, alternatif yang ketiga kata Rasulullah, solusinya apa? Memerdekakan budak. Wah, memerdekakan budak sangat mahal hadirin jamaah yang berbahagia. Akhirnya dari 3 solusi itu tidak ada satupun yang dapat dilaksanakan. Akhirnya dengan kebijaksanaan Rasulullah mengatakan, ya sudah, kalau kalian tidak bisa membebaskan seorang budak dan juga tidak bisa berpuasa 2 bulan berturut-turut, bahkan tidak bisa memberikan 60 fakir miskin, wahai istriku tercinta, tolong berikan makanan kepada kedua orang ini. Ini makanan silahkan kamu bawa untuk kamu berpuasa. Terima kasih ya Rasulullah. Nah, dari kisah singkat seperti ini ada gambaran kalau kita belum berani bertanggung jawab, jangan suka neko-neko, jangan suka macem-macem. Nah, diharapkan nih bagi warga belajar yang masih pengantin baru, berjauh-jauhanlah, jangan berdekatan. Posisinya di mana berjauhan? 1 di tempat tidur, 2 di kamar mandi, agak berjauhan, khawatir. Hadirin jamaah yang berbahagia, yang ketiga kata Rasulullah yang dapat membatalkan puasa adalah muntah disengaja. Jadi muntah kalau tidak disengaja tidak batal. Seperti mual, ketika kita muntah, mual, begitu pas sudah keluar itu muntah, kita ke kubur, lanjutkan berpuasa, itu adalah sah. Ataupun ketika kita berjalan di suatu gang, berjalan di suatu jalan raya, melihat bangkai ataupun apa, sehingga menimbulkan muntah, maka itu pun tidak membatalkan. Tapi membatalkan puasa adalah muntah yang disengaja. Apa bisa, Pahi? Jawabannya bisa. Kalau kalian tidak percaya, silahkan masukkan telunjuk kalian ke dalam rongga. Itu pasti akan muntah kita. Nah, inilah yang tidak boleh gitu ya. Jadi, yang ketiga kata Rasulullah yang dapat membatalkan puasa adalah muntah dengan sengaja. Yang keempat, warga sekolah yang berbahagia, ini mohon maaf juga untuk kalangan siswa tidak diperkenankan. Yang keempat ini adalah yang membatalkan berpuasa adalah merokok. Mengapa merokok membatalkan puasa? Karena ini kata ulama, merokok itu memasukkan sesuatu ke dalam rongga, ke dalam lubang. Makanya ada istilah begini, mohon maaf, tahadus bin nikmat, saya pernah punya teman, orang Pandeglang. Itu teman saya punya prinsip, lebih baik tidak makan ketimbang tidak merokok. Ketika saya tanya, karena memang orang ini satu kos dengan saya ketika di Bandung, saya tanya, emang ente kenapa?
Kok bisa berprinsip seperti itu? Dia bilang, Bang Ahe, saya nggak makan, saya masih kuat. Tapi kalau saya nggak ngerokok, aduh, kayaknya saya lelah, letih, lesu, lemes, letoy. Tuh, ternyata yang bersangkutan ini merokoknya itu 1 hari 2 bungkus. Persis kayak apa? Kayak sepur. Tahu sepur? Kayak kereta. Kalau sekarang kan KRL, keretanya ya pakai listrik. Kalau dulu kayak apa ya? Pakai batu bara. Tuh, kudus. Wah, asapnya luar biasa. Jadinya merokok itu bisa dapat mengenyangkan. Maka itu membatalkan orang yang berpuasa, gitu ya. Hadirin jamaah yang berbahagia, yang selanjutnya yang dapat membatalkan berpuasa adalah memasukkan sesuatu ke dalam lubang yang ada di anggota tubuh kita. Ada itu mulut, bisa juga hidung, bisa juga telinga, kubul, dan dubur. Maka ketika kita memasukkan itu ke dalam lubang, maka hukumnya batal. Nah, lalu ada pertanyaan, bagaimana kalau disuntik? Disuntik, apakah membatalkan? Ulama ada yang mengatakan disuntik tidak membatalkan selama suntikannya itu tidak mengenyangkan. Dan itu katanya tidak memasukkan ke dalam lubang, hanya kulit ataupun pori-pori, maka itu tidak membatalkan. Tapi ada ulama yang waro, yang berhati-hati, mau itu imun kek, mau itu vitamin kek, mau itu vaksin kek, kalau yang namanya disuntik membatalkan. Lalu kita ambil yang mana? Terserah kepada pemirsa, yang mana yang sesuai dengan hati nurani. Kalau kita berhati-hati, lebih baik hindari suntik ketika kita sedang berpuasa. Hadirin warga belajar yang berbahagia, yang selanjutnya Rasulullah mengatakan bahwa yang membatalkan puasa adalah haid atau nifas. Ya, haid atau nifas ini terkhusus bagi kaum hawa nih, kaum ibu-ibu, karena jangan sampai apa? Jangan sampai ada kecemburuan sosial ketika wanita tidak berpuasa. Mama enak ya nggak puasa, mami nggak puasa ya, bunda nggak puasa ya. Kalau ayah mah puasa terus. Kan bunda mah lagi berboden, kan bunda mah lagi ada halangan. Haid, menstruasi. Apa itu menstruasi? Menstruasi itu adalah darah yang keluar dari knalpot depan. Sehat, gitu ya. Dengan jalan sehat, maka nggak boleh. Suaminya kagak mau kalah. Bunda, saya juga sama. Saya juga mengeluarkan darah, cuma dari knalpot belakang. Itu mana namanya ambeien. Kalau ambeien itu penyakit, tetap puasa, nggak membatalkan, gitu ya. Nah, jadi kembali, haid ataupun nifas, darah yang keluar setelah melahirkan, maka puasanya batal. Ustadz, ini kan udah dikit lagi, tanggung 3 menit lagi nih saya haid. Tetap mau 3 menit kek, mau 1 menit lagi kek. Kalau haid datang, maka puasanya batal, gitu ya. Makanya lah beruntunglah begitu. Kalau menurut kita kan enaknya nggak berpuasa, tapi bagi yang bersangkutan mah ya udah dikit lagi batal gitu. Hadirin pemirsa channel Sabar Aja yang berbahagia, selanjutnya Rasulullah mengatakan yang membatalkan puasa itu adalah hilang akal, atau gila, atau juga epilepsi. Tadinya berpuasa normal, ujug-ujug begitu nabrak tiang begitu, jager, nabrak pintu, jager, langsung dia gila, hilang ingatan, maka spontanitas itu puasanya batal, ya. Jadi apa ya? Nggak boleh orang yang hilang ingatan itu melanjutkan berpuasa, melainkan harus buka, ya. Jadi batal berpuasa begitu. Hadirin jamaah yang berbahagia, yang selanjutnya, yang ke-8, yang dapat membatalkan puasa itu adalah mengeluarkan sperma. Mohon maaf nih, agak vulgar nih. Mengeluarkan air mani dengan sengaja. Maksudnya dengan sengaja bagaimana? Bisa dengan alat, bisa juga dengan penglihatan. Mohon maaf nih, anak-anak kita lebih kenal dengan coli. Dulu ada halo-halo Bandung, ada masturbasi, ada onani, sekarang bahasanya coli. Waduh, naudzubillah min dzalik. Jangan ya. Ini akan membatalkan puasa. Walaupun sebenarnya ini menurut ahli apa? Ahli kesehatan
bahwa mengeluarkan sperma itu adalah normal-normal saja. Akan tetapi dari pandangan sudut Islam, mengeluarkan sperma itu akan menjadikan orang itu apa? Akan menjadikan orang itu minder. Kalau tidak percaya, silakan dibuktikan ketika orang yang sering halo-halo Bandung, yang sering masturbasi, yang sering cokbun, yang sering coli dan lain sebagainya, ketika bergabung dengan orang-orang yang soleh, dia akan minder. Kenapa? Karena itu adalah termasuk larangan. Ya, jadi nggak boleh, jangan dibuang-buang, sayang gitu ya. Nah, jadi kata Rasulullah, yang dapat membatalkan berpuasa itu adalah orang yang mengeluarkan sperma secara sengaja. Dia nonton video-video porno dan lain sebagainya sehingga mengeluarkan, maka itu membatalkan puasa. Alhamdulillah kalau sekarang bioskop-bioskop nggak terlalu banyak kayak seperti saya kecil dulu, gambar-gambarnya waduh nggak kumpul lagu. Tapi yang lebih jahat dan lebih kejam adalah yang ada di dalam HP tuh. Maka dari itu nih agak sedikit menyimpang, HP itu bisa membawa kita ke surga dan juga HP bisa menyeret kita ke dalam neraka. Tergantung isinya apa itu HP. Kalau HP buat silaturahmi, kalau HP buat mendengarkan pengajian, kalau HP itu buat mendengarkan selawat dan lain sebagainya, widi dan zikir dan sebagainya, insya Allah tuh menuntun kita ke dalam surga. Tapi kalau gambarnya Upin Ipin, gambarnya juga yang nggak puguh lagu, innauzubillah min zalik ya, jangan begitu. Hadirin jamaah yang berbahagia. Jadi itulah yang harus kita perhatikan agar puasa kita tetap terjaga. Puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berpuasa hanya lapar dan dahaga. Kata Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu jaza laisa lahu ila julwal atos. Berapa banyak orang yang berpuasa melainkan hanya apa? Ilal jual atos, hanya menahan lapar dan haus. Ya, hanya sebatas itu saja, tapi nilainya tidak ada. Hadirin pemirsa yang berbahagia, jadi kesimpulannya adalah bahwa yang membatalkan puasa, yang pertama adalah makan dan minum disengaja. Yang kedua adalah memasukkan sesuatu ke dalam lubang, baik itu mulut, telinga dan lain sebagainya. Makanya hadirin jamaah yang berbahagia, kata ulama itu sebaiknya kalau kita sedang berpuasa, ketika berudu sudah terbit matahari, maka jangan sekali-kali memasukkan air itu ke dalam lubang, bisa telinga, bisa ke kumur, ke hidung dan sebagainya. Khawatir akan membatalkan puasa. Yang selanjutnya yang dapat membatalkan puasa adalah muntah dengan sengaja. Kalau muntahnya tidak sengaja, itu tidak membatalkan puasa. Mungkin kali yang pertama, kedua, ketiga menunya bagus, 4 sehat 5 mencret. Iya, 4 sehat 5 sempurna. Sehingga begitu pas kesini makannya ala kadarnya, sehingga merasa mual dan sebagainya, muntah, itu tidak membatalkan puasa. Yang selanjutnya yang dapat membatalkan puasa adalah merokok, dan berikutnya adalah gila, mengeluarkan sperma dan lain sebagainya. Hadirin pemirsa channel Sabar Aja yang berbahagia, mungkin hanya itu saja sekelumit yang dapat Pak Hai sampaikan. Mudah-mudahan ini sebagai sumbangsi untuk kita agar kita senantiasa berhati-hati menjaga puasa kita. Kenapa? Karena puasa itu adalah satu ibadah yang sulit untuk dideteksi, yang sulit untuk diperiksa. Kata Allah dalam hadis qudsi, kullu amal ibni adam lahu ila asyam fa innahu li wa ana azidihi. Semua kegiatan, semua aktivitas yang dilakukan oleh manusia adalah untuk manusia itu sendiri. Manusia sholat, pahalanya untuk dia. Manusia zakat, infak, sedekah dan lain sebagainya, itu untuk dia. Manusia membaca Al-Quran, pahalanya untuk dia. Manusia berangkat ibadah haji juga untuk dia pahalanya. Tapi ketika dia berpuasa, fa innahu li wa ana azibihi. Puasa itu adalah untukku kata Allah, dan aku yang akan membalasnya. Oleh karena itu, jadikan puasa kita Ramadan pada kali ini 1442 Hijriah, puasa yang benar-benar mutakamil, yang sempurna. Puasa jangan modelnya kayak apa? Kayak beduk.
depannya doang penuh, kesononya kagak puasa-puasa lagi. Makanya kalau Rasulullah pernah mengatakan man fariha biduhuli Ramadan haramal jasadul aladun, ini adalah benar. Mungkin hanya itu saja yang baik semata-mata datangnya dari Allah. Ada kekeliruan, ada kehilapan, insya Allah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Session pertama kita tutup dan session kedua nanti akan kita sambung, kita jeda, ada iklan yang akan masuk. Hal-hal yang membatalkan nilai puasa, makna puasa, pahala puasa. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.